Assalamualaikum semua, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang mana kalian telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, urutan takson menurut Linnaeus dan penulisan nama ilmiah. Nah, pada video sekarang, kalian akan mengetahui berbagai macam kingdom atau kerajaan di alam semesta ini. Wow! Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya. Check it out! Anak-anak, masih ingat ya bahwa prinsip pengklasifikasian itu didasarkan persamaan, perbedaan, manfaat, ciri morfologi dan anatomi serta ciri biokimia. Robert H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pertama, Kingdom Monera. Monera adalah kingdom yang paling sederhana. Monera hanya memiliki 2 anggota, bakteri dan cyanobacteria atau nama lainnya alga biru. Ciri Monera yang paling utama adalah prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti. Jadi materi genetik tidak dibungkus membran, melainkan terpapar di sitoplasma. Oh iya, membran itu semacam lapisan ya. Jika diperbesar, menggunakan mikroskop seperti ini. Tentu, realnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang ya. Ciri selanjutnya Monera itu ada sel 1, atau istilahnya uniseluler, satu seluler sel. Reproduksi dengan membelah diri atau konjugasi. Berarti dalam beberapa detik saja, Monera dapat berkembang biak dengan cepat. Bakteri terdapat di lingkungan kita. Ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan di dalam usus besar. Namun ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia, seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Selanjutnya adalah Kingdom Protista, dengan ciri-ciri eukaryotik, artinya sudah memiliki membran inti, jadi kromosom dibungkus lagi oleh membran. Ada yang bersel 1 atau uniseluler, dan ada pula yang bersel banyak atau istilah lainnya multiseluler. Kalau bersel 1 berarti ukurannya mikroskopis. Sedangkan bersel banyak maka ukurannya makroskopis, artinya dapat dilihat oleh mata dan tidak perlu menggunakan mikroskop. Ada yang mengalami pembelahan biner atau konjugasi reproduksinya. Oh iya anak-anak, protista itu ada yang mirip hewan, tumbuhan, dan jamur loh. Namanya juga beda-beda nih. Protista mirip hewan disebut protozoa. Disebut mirip hewan karena tidak bisa membuat makanan sendiri atau istilahnya heterotроf. Berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 4 filum, yaitu Rhizopoda atau Pseudopodia ini bergerak dengan kaki semu. Contohnya Amoeba proteus, Entamoeba histolica yang terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan penyakit diare. Yang kedua ada filum Ciliata, bergerak dengan silia atau rambut getar. Contohnya Paramecium sp. Yang ketiga, Flagellata, bergerak dengan bulu cambuk flagel. Contohnya Trypanosoma gambiens. Dan yang terakhir itu adalah Sporozoa, tidak memiliki alat gerak. Contohnya Plasmodium sp. Nah, Plasmodium ini terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan, disebut demikian karena protista ini dapat membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Sama halnya dengan tumbuhan pada umumnya. Istilah lain dari membuat makanan sendiri adalah autotrof. Jika di rumahmu atau di sekitar rumahmu ada kolam, coba kamu amati airnya. Jika airnya berwarna kehijauan, kemungkinan besar air kolam tersebut banyak mengandung ganggang yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Atau bagi yang pernah berwisata ke pantai,
Kamu mungkin juga pernah melihat tumbuhan berupa lembaran panjang berwarna hijau atau kecoklatan yang menempel pada karang atau terdampar di pasir tepi pantai. Tumbuhan tersebut adalah ganggang. Berarti jenis protista ini ukurannya makroskopis. Contoh, protista yang mirip tumbuhan yaitu alga merah Euchema spinosum, alga hijau Ulva sp, dan alga coklat misalnya Fucus sp. Yang ketiga, protista mirip jamur. Protista mirip jamur merupakan protista heterotrop yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Ingat ya, protista mirip jamur bukan merupakan jamur sejati karena memiliki reproduksi dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Akan tetapi, kelompok protista jenis ini memiliki bentuk seperti jamur sejati yang membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Contohnya jamur lendir. Kingdom selanjutnya yang ketiga yaitu fungi. Miss mau tanya nih, pernahkah kamu melihat roti yang telah lama? Kemudian pada bagian roti tersebut terdapat suatu serat-serat berwarna putih kehitaman. Ya, itu adalah bagian dari fungi. Oke, kita langsung lihat ciri-cirinya yuk. Yang pertama, bersifat eukariotik, sudah memiliki membran inti, ada yang bersel satu atau uniseluler, dan ada pula yang bersel banyak atau istilah lainnya multiseluler. Dinding sel tersusun atas zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga fungi tidak dapat berfotosintesis, memiliki spora dan habitat di tempat yang lembab, bersifat saprofit. Artinya organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau sudah busuk. Fungi juga dikatakan parasit karena organisme tersebut hidup dengan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tumbuh jamur terdiri atas benang-benang hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Di alam berperan sebagai detrivor atau pengurai sama seperti bakteri. Artinya ketika ada organisme mati, misalnya hewan, maka akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Simbiosis mutualisme yang menguntungkan antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau lichens. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup yang tak bisa hidup. Contohnya Usnea sp. Fungi dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama Zygomycota, contohnya jamur yang ada pada roti. Rhizophus stolonifer, nih yang putih-putihnya ya, itu adalah jamur. Yang kedua Ascomycota, contohnya jamur yang ada pada oncom. Neospora crassa yang warna orange ya. Yang ketiga adalah Basidiomycota, contohnya jamur merang atau nama latinnya Volpariella volpace. Lalu ada jamur Amanita muscaria. Ya, jamur ini dapat menyebabkan halusinasi jika dimakan. Dan jamur-jamur lainnya, pokoknya kelas Basidiomycota ini adalah jamur yang ukurannya besar dan biasa kita sebut jamur. Yang terakhir itu Deuteromycota, yaitu jamur purba. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah, Miss bantu untuk menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.